Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala kenikmatannya. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada video ini adalah sebagai tugas final pada mata kuliah Teknologi Pembelajaran atas nama Rabisa dengan NIM 1051911111821 dengan dosen pengampu Rosmalina Kemala, Eskom MPD. Baiklah, pada video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan teknologi pembelajaran. Dan dapat kita lihat pada slide ini terdapat 5 pertanyaan. Di mana pada pertanyaan pertama yaitu jelaskan pengertian teknologi pembelajaran dan jelaskan perbedaannya dengan media pembelajaran. Baik, adapun pengertian teknologi pembelajaran dan perbedaannya dengan media pembelajaran, di mana teknologi pembelajaran adalah studi dan praktik etis memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses dan sumber daya teknologi yang tepat. Di mana teknologi pembelajaran mencakup desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi proses dan sumber daya untuk belajar. Dan perbedaannya dengan media pembelajaran, di mana media pembelajaran sendiri adalah alat, bahan, atau lingkungan yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses pembelajaran, di mana media pembelajaran berfokus pada sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan konten pembelajaran. Sedangkan teknologi pembelajaran mencakup lebih luas, termasuk proses desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi dari alat-alat atau media tersebut. Adapun pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan peran penting teknologi pembelajaran dalam meningkatkan kualitas pendidikan di era digital. Baiklah, pada slide ini ada 5 peran penting teknologi pembelajaran dalam meningkatkan kualitas pendidikan di era digital yang akan saya bahas. Di mana yang pertama yaitu terkait dengan personalisasi pembelajaran, di mana teknologi memungkinkan pembelajaran yang lebih terpusat pada siswa dan menyesuaikan dengan kebutuhan individual. Yang kedua yaitu akses informasi luas, di mana internet memberikan akses yang luas ke sumber informasi dan konten digital untuk eksplorasi dan pendalaman materi. Yang ketiga yaitu interaktivitas dan keterlibatan siswa, di mana teknologi memungkinkan pengumpulan data yang kaya untuk memberikan umpan balik dan penilaian yang lebih baik. Yang keempat yaitu efisiensi dan efektivitas, di mana teknologi dapat mengoptimalkan penggunaan waktu, sumber daya, dan biaya dalam pembelajaran. Yang kelima yaitu umpan balik dan penilaian yang baik, di mana teknologi memungkinkan pembelajaran yang lebih terpusat pada siswa dan menyesuaikan dengan kebutuhan individual. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga, jelaskan bagaimana teknologi pembelajaran dapat membantu mahasiswa Prodi PAI dalam mengembangkan kompetensi pedagogik, profesional, dan sosialnya. Jadi, teknologi pembelajaran dapat membantu mahasiswa Prodi Studi PAI dalam mengembangkan kompetensi dalam pedagogiknya, yaitu mahasiswa dapat mengakses ke sumber belajar digital untuk mempelajari strategi pengajaran dan berlatih keterampilan mengajar menggunakan simulasi dan video tutorial. Kemudian dalam mengembangkan kompetensi profesional, mahasiswa dapat mengakses ke perpustakaan digital dan jurnal untuk memperdalam pengetahuan tentang pendidikan agama Islam dan melakukan kolaborasi dengan sesama mahasiswa dan pakar untuk mengembangkan profesional. Kemudian dalam mengembangkan kompetensi sosial, di mana mahasiswa dapat melakukan pembelajaran, kolaborasi, dan diskusi online dengan teman sebaya dan membangun jaringan profesional melalui komunitas praktik digital. Di mana
Teknologi pembelajaran memfasilitasi pengembangan kompetensi pedagogik, profesional, dan sosial yang penting bagi mahasiswa PAI di era digital sekarang. Selanjutnya, pertanyaan keempat yaitu bagaimana tantangan dan solusi dalam menerapkan teknologi pembelajaran di sekolah. Adapun tantangan dan solusi dalam menerapkan teknologi pembelajaran pada slide ini ada 6 tantangan beserta dengan solusinya, di mana tantangan yang pertama yaitu infrastruktur teknologi yang terbatas, di mana solusinya yaitu perlu investasi dalam jaringan internet, perangkat, dan fasilitas teknologi yang memadai. Tantangan yang kedua yaitu kompetensi digital guru yang beragam. Solusinya yaitu perlu pelatihan dan pengembangan profesional guru untuk meningkatkan literasi digital. Tantangan yang ketiga yaitu biaya yang tinggi untuk mengadakan teknologi, di mana solusinya yaitu mencari sumber pendanaan alternatif seperti kemitraan, hibah, dan program pemerintah. Tantangan yang keempat yaitu kesulitan mengintegrasikan teknologi ke dalam kurikulum. Solusinya yaitu perlu kolaborasi antara guru, administrator, dan tim teknologi untuk merancang strategi integrasi yang efektif. Yang kelima yaitu kekhawatiran terkait keamanan dan privasi data. Yang menjadi solusi yaitu pengembangan kebijakan dan prosedur keamanan data yang ketat. Tantangan yang keenam yaitu resistensi terhadap perubahan dari pemangku kepentingan. Solusinya yaitu perlu komunikasi yang efektif dan melibatkan semua pihak dalam proses transisi. Jadi dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut melalui solusi yang tepat, maka sekolah dapat menerapkan teknologi pembelajaran secara efektif dan meningkatkan kualitas pendidikan. Pertanyaan terakhir atau pertanyaan kelima yaitu berikan contoh konkret bagaimana Anda telah menggunakan teknologi pembelajaran dalam proses pembelajaran Anda di Prodi PAI. Baiklah, adapun salah satu contoh konkret yang saya gunakan dalam menggunakan teknologi pembelajaran di proses pembelajaran Prodi PAI yaitu yang pertama menggunakan slide presentasi digital, di mana saya membuat slide presentasi digital untuk menyampaikan materi, di mana pada slide ini berisi gabungan teks serta gambar atau video yang diperlukan untuk memvisualisasikan konsep-konsep yang penting, di mana pada media ini membantu saya menyampaikan materi dengan lebih efektif dan menarik perhatian. Kemudian yang kedua yaitu melakukan diskusi online melalui grup WhatsApp, di mana pada media ini saya melakukan diskusi online dengan teman-teman untuk mengerjakan tugas kelompok. Kami menggunakan aplikasi WhatsApp untuk melakukan diskusi bersama, saling bertukar ide, memecahkan masalah, dan mengembangkan pemahaman serta kreativitas kami secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga yaitu mengakses materi di internet, di mana saya memanfaatkan internet untuk mengakses jurnal, buku elektronik, dan sumber referensi lain yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Ini adalah salah satu cara untuk memudahkan kami untuk memperdalam pengetahuan. Jadi dengan adanya teknologi pembelajaran ini sangat membantu kami sebagai mahasiswa. Mungkin sekian dari jawaban saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.